Halo Sobat Industri, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya Cahwanto, CPNS Kementerian Perindustrian, Unit Kerja Balai Besar Industri Hasil Perkebunan, menyapa Sobat Industri dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas salah satu nilai dasar yang harus dimiliki oleh ASN, yaitu nasionalisme dalam sebuah wawancara singkat. Sebagai narasumber saya akan ditemani oleh salah seorang pegawai BBIHP yang saya anggap sebagai role model dalam uh, nilai nasionalisme khususnya bagi ASN milenial. Apa kabar Bu Nisa? Alhamdulillah baik. Halo Pak Ya, Cahwanto, selamat pagi. selamat pagi. Terima kasih loh sudah menyempatkan diri dalam kesibukannya hari ini untuk Iya, berkenan bisa sama-sama. hadir uh, wawancara dengan saya pada pagi hari ini. Hmm, Berhubung Ibu Nisa ada di luar kota ya sekarang ya Bu. Kita wawancaranya lewat Zoom. Ibu Anissa lahir di Bekasi 19 September 1995 dan bergabung menjadi ASN sejak 2014 setelah lulus dari Sekolah Menengah Analisis Kimia Bogor dan saat ini telah menyelesaikan pendidikan S1 di jurusan Teknik Lingkungan Universitas Hasanuddin Makassar. Jabatan di BBIHP sebagai penguji mutu barang terampil dan diberikan tugas sebagai penyelia laboratorium lingkungan dan teknisi kalibrasi. Nah, Ya Bu. hmm, Nah, hari ini Bu Nisa kita mau ceritalah atau berbagi hmm, pengalaman tentang nasionalisme khususnya dalam menjalankan tugas sehari-hari di BBHP. Nah, iya, langsung saja nih pertanyaannya. iya, Menurut Bu Nisa, iya. Nah, uh, apa pendapatnya Bu Nisa tentang nasionalisme? wih. Oke, karena judul apa namanya materi tentang nasionalisme berarti pertanyaan nasionalisme ini ya sampai habis ya. Iya, iya. Kalau nasionalisme, kalau nasionalisme itu bagi saya ya apa ya rasa kayak memiliki rasa mencintai terhadap Indonesia lah, bangsa Indonesia dengan apa namanya dengan seluruh keseluruhan gitu. Enggak cuma satu aspek aja kayak cuma makanan aja, sumber dayanya aja, tapi kita juga harus mencintai semua yang ada apa namanya di Indonesia dan apa yang dimiliki oleh Indonesia dan jika ada kurang dari Indonesia itu, jadi kita harus apa ya mencari atau enggak mencari solusi untuk menutupi kekurangannya dengan memperbaikinya. Gitu. Jadi nasionalisme itu harus ada di setiap apa namanya pikiran atau setiap hati rakyat Indonesia, khususnya itu ASN, nah terhadap Indonesia lah. Gitu. Jadi pokoknya Indonesia banget lah gitu. Indonesia banget Kan nih. ada tuh hashtagnya sekarang aku cinta apa aku bangga produk Indonesia itu salah satu sebagai bentuk nasionalisme juga sebenarnya bagi saya. Nah, terus kita kan sebagai ASN nih, Bu Nisa. Mm-mm. Seberapa penting sih rasa nasionalisme itu bagi seorang ASN menurut Bu Nisa? Oke, kan ASN itu kan aparatur sipil negara, berarti kan kita adalah aparaturnya negara kan. Jadi istilah Ya, kata pion pertama kalinya Indonesia itu kan kita dulu, karena kita representatif Indonesia kan. Jadi kalaupun misalnya kita sebagai ASN, kita sebagai orangnya negara tidak mencintai negaranya sendiri, itu kan sebenarnya kayak apa namanya berkontradiksi gitu kan. berkontradiksi. Kita orang apa kita aparaturnya negara tapi kok nggak cinta negara. Makanya sebelum ataupun kalau waktu kita mau tes CPNS pasti kan ada tuh bab nasionalisme. Jadi ada pertanyaan bagaimana sih nasionalisme kamu gitu kan. Nah, Iya, di situ iya, kita iya, harus iya. memunculkan. Jadi harus apa ya? Harus menonjolkan lah dimanapun berada. Weh, siap, Itu siap. Bapak. Nah, Mhm. ini kan Bu Nisa sudah kerja di BBHP khususnya dan di Kementerian Perindustrian secara umum itu 7 tahun, kurang lebih 7 tahun ya. Nah, Iya. selama bekerja di BBHP, bagaimana sih cara atau contoh penerapan sikap nasionalisme Bu Nisa Mhm. ini di dalam pekerjaan sehari-hari, tugas tanggung jawabnya sehari-hari? Oke. Kalau kita sebagai ASN itu kan sebenarnya kita kayak menerapkan kebijakan publik, ya kan? Menerapkan, apalagi Pak ada 3 kalau nggak salah, coba Bapak apa? Ya,
itu dong, sebagai kebijakan publik, pelaksana ah, kebijakan, ah, sebagai pelayan pelaksana publik, kebijakan, dan pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa. perekat dan pemersatu bangsa. Ya, Jadi kan kalau misalnya kayak kebijakan publik kan dari Kementerian Pusat ataupun dari pemerintahan pusat dia sudah punya peraturan nih. Nah, kita kan sebagai di Unja, kita kalau misalnya tidak melaksanakan kebijakan publik tersebut, berarti kan kebijakan publik yang telah dibuat kan berarti percuma dong kalau nggak diterapin di unit kerja. Nah, itu kita sebagai ASN kita juga harus melakukan kebijakan publik tersebut. Jadi yang udah ada dari pemerintahan pusat diturunkan ke pemerintahan daerah atau ke unit kerja, lalu kita aplikasikan. Nah, contohnya juga kayak misalnya saya karena bergerak di bidang laboratorium lingkungan, ketika ada kebijakan baru tentang masalah lingkungan, saya sebagai unit di daerah yang mengukur ataupun memantau harus melaksanakan kebijakan publik tersebut dengan cara mengedukasi kepada pelanggan, kita juga mengedukasi kepada diri sendiri dan teman-teman. Jadi kita selalu update terhadap kebijakan publik yang dibuat. Nah, itu. Terus lagi kalau misalnya dari sisi perekat pemersatu bangsa itu sekarang kan pasti orang-orang pegang sosial media kan, punya sosial media masing-masing ataupun banyak ranah media yang kita bisa gunakan sebagai menyampaikan aspirasi. Nah, kalau misalnya kita sebagai ASN mau menyampaikan aspirasi ataupun menyampaikan kritik dan saran, gunakanlah kata-kata yang tidak membuat pemecah belah di masyarakat. Nah, itu juga kita harus menyampaikan atau enggak skill berbicara itu juga harus penting. Karena takutnya kalau misalnya kita tidak punya skill tersebut, kita baru berkata sedikit, jadi kesannya mau memecah belahkan masyarakat atau memecah belahkan suku, bangsa, agama gitu kan di negara ini. Jadi itu harus penting juga gitu. Jadi harus bijak lah gitu kan. bijak. Terus lagi, apalagi Pak, satu lagi aku lupa kebijakan publik. Pelayan publik. Oh, pelayanan publik. Nah, pelayanan publik itu kan sebenarnya kita melayani masyarakat kan, ataupun melayani internal juga. Nah, jadi maksudnya melayani publik tuh ketika klien, kalau saya kan di unit kerja BBHP, bagian pemantauan lingkungan itu kan istilah kata melayani publiknya tuh lebih ke industri. Nah, jadi kalau misalnya industri butuh, Pak, saya atau enggak, Bu, saya butuh pengujian parameter ABCD. Nah, ketika di BBHP belum ada, itu kan berarti saya harus mencari cara dong, bagaimana nih saya mengakomodir keinginannya industri. Nah, itu dengan cara saya membuat atau enggak melakukan perluasan ruang lingkup baru gitu. Jadi sehingga saya dapat melayani kebutuhan industri. Nah, kalau misalnya kita dari kebutuhan internal, misalnya bos kita nih butuh suatu kegiatan lah atau enggak suatu hal yang harus dibuat baru di BBHP. Contohnya, misalnya kemarin ada nah ini nih ada contohnya nih, ada kebutuhan publik itu butuh laboratorium BBHP registrasi lab lingkungan. Terus ketika itu didengarlah sama bos saya. Nah, bos saya dari internal dia minta coba dong registrasikan. Nah, itu kan berarti saya harus melayani dari pihak internal, itu bos saya kan, atasan saya. Jadi saya melakukan registrasi lab lingkungan itu. Nah, jadi memenuhi kebutuhan eksternal yaitu klien dari industri, juga memenuhi klien dari internal yaitu atasan saya sendiri. Jadi ketiga aspek tersebut harus kita lakukan sebagai ASN muda, khususnya di Kementerian Perindustrian. Di sini kan Bu, mungkin sering terjadi bertabrakan antara kepentingan Bertabrakan. bertabrakan kepentingan pribadi dengan kepentingan publik yang harus dipenuhi begitu. Jadi kira-kira bagaimana caranya Bu Nisa dalam melayani itu bisa mendahulukan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi kayak begitu. Bagaimana caranya Bu Nisa dalam mendahulukan kepentingan publik, mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi ya. Ya, mungkin ada Mungkin kalau saya dibilang terlalu gila kerja, banyak orang bilang gitu kan, dibilangnya kegilaan kerja. Cuman karena kebetulan saya lagi, maksudnya masih tidak ada yang ditanggung di rumah, jadi kebanyakan kalau misalnya pergi nih sampling gitu kan, saya lakukan sampling gitu kan. Jadi itu kan sebenarnya di atas bukan golongan pribadi sih. Kalau saya untung masih bukan golongan suatu golongan, tapi lebih kepentingan pribadi ya contohnya gitu. Jadi kalau misalnya saya masih bisa, misalnya saya rencana nih besok saya mau pergi bercocok tanam lah di halaman rumah gitu kan. Terus tiba-tiba misalnya besok saya sampling atau nggak ada pelayanan publik atau nggak nih coba sampling yang lama sekali tiba-tiba makan waktu gitu kan. Terus
hingga 2 minggu ke depan, padahal minggu depan tuh saya ada kegiatan, suatu kegiatan lah, terus Janji-janji. karena ini pelayanan publik, nah akhirnya ya udah deh saya pikirkan, bisa nggak ya planning saya tuh yang minggu depan digeser, atau nggak bisa nggak ya pakai virtual kayak gini gitu kan, dikerjakan by phone kah atau via Zoom kah? Oh bisa, ya udah akhirnya saya pergi gitu kan. Jadi saya juga sebelum menerima, saya juga harus menimbang-nimbang apa yang sudah harus saya lakukan. Contohnya gitu. Tapi kalau misalnya saya sakit, misalnya nih, saya sakit nih sekarang gitu kan, harus butuh penyembuhan, recovery-nya misalnya seminggu, terus tiba-tiba saya disuruh sampling atau nggak suruh dinas 3 hari ke depan, saya kan nggak bisa. Nah itu bisa saya sampaikan, tapi dengan alasan yang logis kayak gitu menurut saya. Kalau misal pun mau menolak, tapi selama ini sih kalau misal saya disuruh melakukan dinas ataupun ada kegiatan disuruh gitu kan, terus saya juga harus mempertimbangkan dulu kepentingan saya ada nggak, atau bisa nggak diundur, atau nggak bisa nggak dilakukan dengan cara lain. Kalau bisa ya udah. Nah contohnya nih kayak gini, saya cerita tuh. Jadi ceritanya saya habis wisuda, habis itu kan, misal katakanlah contohnya wisuda saya Selasa. Terus tiba-tiba Selasa sore itu kan kita suka dapat order sampling tuh suka sore jam 3 gitu kan. Oh iya. Nah, itu saya lagi masih di wisuda di gedung, terus itu dapat WA kayak gitu. Ya udah kan, padahal di situ ada keluarga saya. Ada keluarga saya nih di Makassar gitu kan. Terus saya sampling 2 hari. Ya sudahlah, karena ini namanya tugas dari kantor gitu kan, terus saya pikir keluarga saya juga masih ada 7 hari, ya udahlah saya izin sama orang tua saya, Bu saya mau sampling dulu 2 hari gitu kan. Oh ya sudahlah, ibu saya juga mengizinkan, ya udah saya pergi. Tapi kan pasti kebanyakan kalau orang-orang bilang ngapain sih kamu pergi gitu kan, ada keluarga di rumah, seminggu sekali kamu di rumah dan gitu kan. Udahlah, maksudnya bukan tidak mementingkan juga, saya juga memberikan memberikan pemahaman kepada orang tua saya kan waktu itu datang, oh ya sudahlah pergi-pergi. Oh juga ini kan buat bekerja, bukan buat main-main. Nah, terakhir nih Bu Nisa, mungkin ada saran-saran atau pesan-pesan buat kami CPNS yang nanti jika Tuhan berkenan bisa lulus Latsar dan mulai beraktivitas di tempat kerja masing-masing supaya bisa menerapkan nilai-nilai nasionalisme di tempat kerja. Apa kira-kira saran-sarannya? Oke. Sikap nasionalisme dari hal yang kecil aja dulu. Sekarang kan seperti yang kita tahu ada kebiasaan baru kan di satker kita atau enggak di seluruh ASN di Indonesia lah. Itu karena dari dari Menteri Pan-RB kan mengharuskan sekarang setiap jam 10 kan. Oh ya, oke. Setiap jam 10 kan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lagu apa coba? Indonesia Raya kan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya itu jangan kayak setengah hati. Jadi harus benar-benar full hati itu hadir gitu kan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, jangan kayak cuma setengah-setengah. Nah, yang kedua itu ini saya bukan dia mengguru ya, cuma apa yang saya terapkan saya sharing ke Bapak gitu kan. Jadi ini nggak ada menggurui, cuma menyaringkan apa yang saya lakukan. Yang kedua tuh kayak cobalah untuk dalam sisi kebijakan publik yang tadi seperti saya lakukan itu, kita mengikuti perkembangan kebijakan publik yang baru dari pusat ataupun dari internal kita sendiri. Jadi jangan ada kebijakan udah kita abaikan aja. Itu kan sebenarnya jadi minus BBHP dan seluruh teman-teman CPNS di Indonesia yang sedang latsar, karena banyak juga teman-teman saya di luar yang lagi latsar. Semoga lancar latsarnya lulus gitu kan dengan hasil yang memuaskan, hasil yang baik sekali biar nggak remet gitu kan. Siap. Terima kasih atas pandangan dan saran-saran dari Bu Nisa. Semoga ASN dimanapun saja berada bisa mencontoh sikap-sikap nasionalisme dari Ibu Anissa. Terima kasih atas kesediaannya menjadi narasumber. Sukses terus untuk tugas dan tanggung jawabnya, dan selamat beraktivitas hari ini. Nah, Sobat Industri, demikian wawancara saya dengan Ibu Anissa, role model saya dalam hal nasionalisme di Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Makassar. Semoga banyak hal bisa kita pelajari dari wawancara ini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi banyak orang dalam perkataan, pikiran, dan tingkah laku untuk menunjukkan rasa cinta terhadap tanah air Indonesia. Ingat, Sobat Industri, kita sudah pakai tanahnya, kita sudah minum airnya, masa kita tidak ada terima kasihnya? Saya Cahwanto, salam sehat,
Smart ASN goes to Industry 4.0.